Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, mungkin dulu kita waktu kecil pernah beralasan banyak ngomong ketika dimintai tolong orang tua, padahal sesungguhnya kita tidak mau. Atau kita punya karyawan, karyawati yang banyak ngomong alasan ini itu, tetapi sesungguhnya dia tidak mau mengerjakan tugas. Kalau dalam bahasa anak zaman sekarang suka ngeles. Ngeles itu banyak alasan, banyak omong, tetapi sesungguhnya dia tidak mau. Kata-kata Yesus yang terdengar keras ini disebabkan oleh orang Israel yang suka ngeles, yang sesungguhnya tidak mau mendengar suara kenabian Yohanes Pembaptis dan menolak kehadiran Yesus. Ketika Yohanes berseru-seru di padang gurun supaya menyiapkan jalan bagi Tuhan, dan mereka menutup hati mereka, Yohanes dituduh kerasukan setan. Ketika Yesus datang ke dunia dan ia makan minum di rumah orang berdosa, dia menjadi sahabat pemungut cukai. Yesus dituduh sebagai seorang pelahap dan peminum. Dua alasan itulah sesungguhnya hati mereka tertutup. Hati mereka bebal, hati mereka tidak mau mendengarkan suara kenabian Yohanes Pembaptis, pun menolak kehadiran Yesus. Hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Mari kita membuka suara kenabian Yohanes Pembaptis, bahwa Sang Penyelamat akan segera datang. Mari kita membuka hati terhadap kedatangan Anak Manusia yang datang ke dunia mau menyelamatkan umat manusia. Dengan membuka hati, kita akan diubah oleh suara kenabian mereka dan menyambut dengan antusias akan datangnya Sang Penyelamat, Allah yang menjadi manusia. Dengan membuka hati, kita tidak akan banyak alasan, tidak akan banyak berbicara, tidak suka ngeles, tetapi
mendengarkan suara kenabian, dan melaksanakan hal tersebut dalam kehidupan kita. Nabi Yesaya menegaskan bahwa firman Tuhan datang kepada manusia, tetapi manusia harus menanggapinya supaya keselamatan itu datang kepada manusia dan terjadi dalam diri manusia. Referen bait pengantar Injil dari Injil Matius bab 11 ayat 16, dari bab Matius bab 11 tadi menjadi pembantu untuk kita dalam menanti kedatangan Tuhan. Tuhan pasti datang, sambutlah Dia. Dialah pangkal damai sejahtera hidup kita. Mari kita membuka hati, antusias dalam hidup dan berpengharapan agar Tuhan lahir dalam hidup kita dan kita dijauhkan dari kefasikan, dari kebebalan, supaya kita menikmati kerahiman dan belas kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar. Betapa indahnya